Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni Billy. Tribuners, TNI Angkatan Laut (TNI AL) berhasil menggagalkan penyelundupan narkotika jenis sabu seberat 10,3 kg di dermaga penumpang pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sabu tersebut disembunyikan di dalam korset yang menempel di tubuh seorang penumpang. Kasus ini terungkap berawal dari berdasarkan pengamatan petugas Pampelni TNI AL yang berjaga di area X-ray Terminal Penumpang Pelabuhan Tanjung Priok pada Senin 13 Oktober 2025 dini hari sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat. Petugas awalnya mencurigai gerak-gerik seorang penumpang kapal KM Kalimutu yang baru tiba dari Pontianak. Saat penumpang tersebut melewati mesin pemindai, ditemukan 3 kantong plastik berisi kristal putih yang dilapisi lakban dan disembunyikan di dalam korset yang menempel di tubuh penumpang tersebut. Setelah diinterogasi, pelaku mengaku 3 rekannya telah lebih dulu keluar dari area terminal pelabuhan dan petugas keamanan berhasil melakukan pengejaran terhadap 3 pelaku lainnya dan didapati 13 kantong sabu tambahan yang juga dilekatkan di tubuh masing-masing pelaku. Untuk lebih lengkapnya kita akan bergabung dengan reporter tribunnews.com Alfarizi Aji yang mengikuti konferensi pers terbaru dari TNI AL. Silakan Alfa laporannya. Apvia dan juga Tribuners, TNI Angkatan Laut baru saja menggelar pengungkapan kasus peredaran narkotika jenis sabu-sabu di daerah Pelabuhan Tanjung Priok yang berhasil diungkap pada Senin 13 Oktober 2025. Komandan Komando Daerah Angkatan Laut 3, Laksamana Muda Uki Prasetya mengatakan jika dalam pengungkapan kasus ini melibatkan petugas di Pelabuhan Tanjung Priok dan juga aparat dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Yang dimana diketahui pengungkapan ini berhasil terungkap ketika petugas mencurigai ada gerak-gerik satu orang yang berasal dari KM Kalimutu yang berlayar dari Pontianak menuju Jakarta, dan setelah tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, petugas yang berjaga di bagian mesin X-ray langsung mencurigai jika ada klip ataupun juga bungkusan yang dicurigai sebagai jenis narkotika jenis sabu. Oleh para pengedar ini, narkotika tersebut diletakkan di dalam pakaian mereka dan dilapisi oleh korset sehingga untuk mengelabui dari petugas. Total 4 tersangka sudah ditangkap dalam pengungkapan kasus ini dengan barang bukti mencapai 10,3 kg dan jika diuangkan perkiraan harga mencapai 10,654 miliar. Dan Komandan Komando Daerah Angkatan Laut, Laksamana Muda TNI Uki Prasetya juga mengatakan jika efek ataupun juga dampak yang ditimbulkan jika barang haram ini berhasil diedarkan, yaitu bisa menjangkit sekitar 12 hingga 15 ribu masyarakat. Tentu pengungkapan kasus ini patut diapresiasi karena memang menjadi keberhasilan TNI AL dalam mencegah peredaran narkotika melalui jalur laut. Sementara itu, Wakapolres Pelabuhan Tanjung Priok, Kompol Yudi mengatakan jika para tersangka ini terancam dengan pidana berat, yaitu hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup. Sekian Tribuners, informasi yang dapat saya sampaikan mengenai pengungkapan kasus oleh TNI AL di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ya baik, terima kasih Alfa laporannya, selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, 4 kurir narkoba yang ditangkap TNI Angkatan Laut dan petugas keamanan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara ternyata baru pertama kali mengirim sabu melalui jalur laut. Mereka membawa 16 kantong sabu seberat 10,3 kg dari Pontianak, Kalimantan Barat menggunakan kapal penumpang KM Kalimutu. Total sabu yang disita mencapai 10,3 kg dengan nilai sekitar 10,65 miliar rupiah. Barang haram tersebut diduga berasal dari jaringan perbatasan Kalimantan Barat Malaysia dan rencananya akan diedarkan di wilayah Jakarta. Kini keempat kurir tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal 114 ayat 2, subsidiar pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau ancaman hukuman mati.
Untuk pemusnahan barang bukti berdasarkan aturan, tentunya kami akan melaksanakan pemusnahan tentunya dengan menggandeng rekan-rekan dari pihak TNI, kemudian dari BNN juga, dan juga dari kepolisian dan unsur kejaksaan. Setelah rampung terkait dengan penyidikan, tentunya akan langsung segera dilaksanakan pemusnahan barang bukti. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokondibili, pamit undur diri. Sampai jumpa.